Bedanya dia hitam putih, yang ini warna. Oke. Kan gitu. Jadi dua hal. Jadi sama kalau Dua hal maksudnya Bung Frisman. Sama nggak pernah lihat juga sih. Nggak pernah lihat. Satu. Aslinya lihat. saya melihat di Mabes. Enggak aslinya. Waktu ditayangkan. Aslinya. Oh ditayangkan elektronik. Ya. Oh gitu. Iya. Waktu gelar perkara khusus. Waktu selesai. Tadi sudah dijawab oleh Bung Hendro bahwa UGM tidak bisa menyatakan bahwa itu asli atau tidak, artinya tidak valid. Harus hakim yang menyatakan. Nanti ada Bu Mitra mungkin punya pendapat lain. Tapi saya ingin pertanyaan kedua dulu. Lalu kemudian saya harus adil juga bahwa Bung Roy, Bung Tifa, Mbak Tifa, ya, Bung Rismon itu mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi, Mas Roy misalnya 99,9% palsu. Padahal nggak pernah megang dokumen ijazah Pak Jokowi. Dari mana kok bisa mengatakan itu? Oke. Silakan Bung Rismon. Yang dijelaskan tadi ahli dokumen forensik mungkin analog dokumen ya. Bukan digital dokumen forensik. Jadi sama seperti kalau kita masih ke zaman saat itu, maka tidak ada lagi MRI menentukan tumor otak. Kalau nggak dibedah langsung. Terus tidak ada lagi CT scan menentukan kelamin bayi. Harus kita bedah baru kita lihat kelaminnya. Inilah perkembangan zaman, perkembangan teknologi. Jadi bukan berarti yang analog forensik itu harus seperti itu. Digital juga punya caranya sendiri ya. Cuma sayangnya ahlinya yang kemarin itu kenapa nggak datang ya? Saya tidak tahu dari mana Andi Aswan mengatakan itu asli. Saya tidak tahu sumbernya. Scan ijazah asli, bahkan saya datang justru kalau bisa minggu depan biar saya head to head dengan dia. Oke, ya. Bung Joshua Sinambela. Ya. Kita undang juga hari ini. Cuma saya tidak berkesempatan untuk hadir. Mas, filenya. Jadi dokumen forensik analog maupun digital tuh punya caranya sendiri. Itu saling mengkomplementer gitu loh. Jadi bukan ini benar itu salah, enggak dong. Ya. Zaman sudah semakin untuk canggih. mengetahui misalnya ada kerusakan paru-paru nggak mesti dibelah paru-parunya lewat ronsen. Volume tumor otak pun bisa direkonstruksi 3D sekarang. 3D. Bahkan bayi 4D. Iya. Iya. Jadi kita jangan menegasikan pentingnya digital ini gitu loh, digital teknik. Nah ini yang kemarin saya bantah ya. Kemarin kan menggunakan apa katanya algoritma Fata et al. Fata dan kawan-kawan. Ini dari mana sumbernya nih? Dari yang scan katanya asli atau gimana? Yang mana? Dian Sandi. Oh Dian Sandi. Kenapa nggak pakai yang scan katanya asli? Scan katanya asli sama aja. Sarkas. Oh sama ternyata. Perbedaan perspektif. Nah inilah yang akan kita kaji secara ilmiah dan akan kita laporkan berikutnya ya. Ya. Nah ini tone mapping berbasis Fata et al. Itu memanipulasi kontras. Ya, kontras itu begini bang, nilai minimum dengan nilai maksimum dipersempit. Akhirnya apa? Nilai-nilai piksel itu menjadi termodifikasi, terrekayasa, maka muncul warna-warna baru yang bukan warna sesungguhnya. Tercipta warna-warna akibat penyempitan kontras tersebut. Itulah Fata et al. Yang dipakai oleh ahlinya minggu depan mungkin supaya kita jumpa. Ya, nah ini tercipta garis-garis merah. Bahkan saya ambil di sini, ya, di sini nih di bahunya sebelah kiri itu tercipta juga merah, biru, ungu dan lain-lain. Jadi bukan cap maksudnya. Kan jadi itu bukan lintasan stempel, tapi distorsi warna akibat manipulasi lebar kontras menjadi menyempit. Karena kemarin disebutkan bahwa ada kok garis merahnya, buktinya ada merah-merah itu. Makanya di wajahnya pun kalau kita ambil ROI ya, region of interest-nya atau bounding box-nya di wajah, bahkan ada di rambutnya. Inilah dia ya, warna yang tidak sesungguhnya muncul akibat penyempitan kontras yang ada pada algoritma Fata et al. Gitu loh. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa kemarin itu ada merah. Ya di tempat lain juga ada merah akibat manipulasi kontras tersebut. Next. Tapi Anda belum jawab pertanyaan saya. Dari mana kemudian bisa dikatakan ijazah Pak Jokowi itu palsu sementara Anda tidak pernah memegang dokumennya? Dari mana abang tahu di perut perempuan
wanita hamil itu laki-laki Bukan, atau perempuan. memegang itu maksudnya tidak perlu ada. Tapi misalnya ada filenya, kan nggak pernah ada juga filenya. Loh, filenya kan ada. Di Dian Sandi pertama satu. Tapi Yang dia- kedua, dia tadi udah pasti asli. lembar pengesahan pembimbing skripsi kami foto sendiri. Oh, ini loh. skripsi. Iya, kami foto sendiri dan itu primary evidence. Dan kami lakukan uji overlay, tata letak bentuk huruf dan jenis huruf. Itu kami rekonstruksi dengan Word dokumen 2025. Kenapa? Exactly. Oke, ini menarik. Identik. Jadi sebenarnya Anda menyimpulkan, saya boleh katakan itu ya. Ini kita buka-bukaan, ini belum pernah mungkin sekian tahun, kemudian hari ini baru saya kemudian menanyakan kepada yang bersangkutan. Anda menyimpulkan 99,9% ijazah Pak Jokowi, bahkan 100% mengatakan. 11.000 triliun persen. 11.000 Sesuai kantong, Bang. Kantong. 11.000 triliun persen ijazah Pak Jokowi palsu dari skripsinya, bukan dari ijazahnya. Ya. Dari Karena skripsinya. Dari skripsinya dan lalu ijazahnya juga saya lakukan uji overlay bentuk hurufnya bahwa itu Times New Roman yang belum ada secara digital tahun 1985 Yang yang diupload- ada sejak 1992. Yang diupload oleh Dian Sandi. Ya, Dan itu tidak diakui oleh Pak Jokowi bahwa itu ijazah asli kan? diakui kan? Tidak diakui. Diakui mas. Bahwa Pak Jokowi mengatakan bahwa yang diupload Dian Sandi adalah Itu benar ijazah dia. Pernah Pak Jokowi Ada, statementnya ada. Coba tak googling, ada. pernah seperti itu? Apa yang dikatakan, apa yang diupload oleh Dian Sandi adalah ijazah asli Pak Jokowi. Pak Jokowi pernah menyatakan itu? Saya sampai saat ini belum mendengar itu. Belum mendengar, oke. Belum mendengar dan belum melihat itu. Tapi pada dasarnya apa yang diupload Dian Sandi saya rasa itu sama dengan Dengan ijazah aslinya Pak Jokowi. sama itu. Sama. itu. Anda yakin Dan, itu? Anda pernah melihat ijazah Pak Jokowi? Menurut yang saya lihat di Mabes Polri Sebentar, Mabes Polri Anda melihat sama kan? ijazah Fotonya. aslinya? Iya, kan dia yang ditayangkan kan, Mas? Oke. Nah, kalau kita melihat yang ditayangkan, kan itu cuma fotokopi aja. Iya. Tapi bentuk, Oke, foto, ini apa asumsi. sama. Asumsi Anda ya, Bukan, itu persepsi. sama, Mas. Cuma Oke. bedanya dia hitam putih, yang ini warna. Oke. Kan gitu. Jadi dua hal. Jadi sama kalau Dua hal maksudnya Bung Frisma. Sama nggak pernah lihat juga sih. Nggak pernah lihat. Satu. Aslinya lihat. saya melihat di Mabes. Enggak aslinya. Waktu ditayangkan. Aslinya. Oh, ditayangkan elektronik. Ya, Oh gitu. Iya. Waktu gelar perkara khusus. waktu selesai puslapor kan. Oke, Bang Aiman, Ya, saya oke. baca dari iNews 6 bulan yang lalu. Oke. Ya, kader PSI sebut Jokowi akui ijazah yang diunggahnya Oke. asli. Nah, Pernyataan dari Dian Sandi. Enggak, ini yang menyatakan Jokowi Pak akui, Jokowi. ya. Tapi gini Oke. juga, Mas. Bukan Pak Jokowi yang mengatakan langsung oke, ya. tapi gini. Pada dasarnya sama sih. Ya, Dian Sandi Ya. itu berani loh nulis di sini. Maaf saya lupa kasih file. Ya, ya. Bahwa ini asli. Oke. Terus minggu yang lalu seorang pakar telematika abal-abal ya namanya Andi Aswan dibantu pakar juga digital forensik abal-abal mengatakan ini scan asli. Ya, padahal ini nggak ada watermarknya, nggak ada. Iya. Dan itu sama persis dengan yang Dian Sandi Iya, upload. berarti ini Oke. palsu. Kalau palsu apa? Ya dirobek-robek aja kalau palsu. Oke, jadi dua hal ya. Pertama dari skripsi, Anda pernah melakukan itu, Anda pernah melihat itu, Anda pernah meneliti itu. Yang kedua dari uploadan Dian Sandi dan juga scan ijazah yang kemudian dikatakan asli oleh Andi Azwan. Ya. Dan itu Anda katakan 11.000 triliun palsu. Iya. Oke, silakan. Karena kami kan punya fondasi kalau di sana tadi analog forensik, kami juga punya digital sama dan sekarang sama-sama pentingnya, Bang, ya. Saling komplementer. Apa? Nggak ada, itu bukan watermark, itu kotor itu. Ya. Ada Nah, boleh tadi pakai. apa? Silakan, ada watermark. Ini Mas sengaja Roy, Mas Roy. memotong saya ini. Kagak, gue nggak potong-potong lu nih. Watermark. Mana? Tuh tulisan. Mas, Ada kalau tulisan. watermark tulisannya Universitas Gajah Mada. Ya, saya ngelihatnya. Ya, nggak ada. Jadi karena ini palsu, Mas Aiman, tak masukin sini aja, ya palsu. Terus kemudian kita anu aja lah, ini palsu. Ngapain palsu, ya? Bang Eman, boleh saya bertanya? Maaf. Ya, silakan. Iya, memang ini bukan bidang saya, Palsu bukan tak bidang kasih sini kalian. aja deh. Tapi saya ingin bertanya kepada Aduh, Lairismon. berasa palsu, Terkait- palsu. Ya, ini- palsu, tuh palsu. Ini kebakaran nanti ini. Aduh. Oh, Tunggu. Wah. Oke. Tuh, palsu.
Jangan tolong. Nggak boleh kayak gitu bakar-bakaran. Sprinklernya majalah itu nanti. Sebelum Oke, ditanya, oke. bentar lah Bang. Iya, Saya ini untuk edukasi juga, Oke. ya. Bakar aja palsu. Oke, oke, jangan. Oke. Tadi tone mapping, ya, bukan artinya warna-warna generik yang bukan warna sesungguhnya itu muncul akibat dari manipulasi atau penyempitan dari kontras. Nah sekarang kita membuktikan juga di samping apa yang lebih rasional selain tone mapping adalah menggunakan morfologi gitu, teknik morfologi dan adaptive thresholding. Nah kita lihat di sini ROI-nya yang kita sebutkan itu region of interest di sekitar bahu, ternyata secara morfologi nggak ada memang lintasan stempel itu. Baik juga ROI yang lain bergeser juga nggak ada. Bang Rismon. Ini juga nggak ada jelas- yang di bawah. Biar jelas nunjuknya pakai ini Mas. Biar jelas nunjuknya. Kayak main sulap ini. Nah ini ROI, Oke. ya, ROI yang kita analisa, yang dikatakan Joshua Sinambela justru kami rekayasa dengan pengeditan jahat sekali, padahal dia yang merekayasa, mengaku scan ijazah ya, itu ahli apaan itu? Nanti akan kita buat kajian untuk kita laporkan dia itu, ya. Nah. ROI atau region of interest di sini inilah bagian yang akan kita fokuskan menggunakan morphology detection dan adaptive thresholding. Nah di sini seharusnya ada lintasan itu kalau memang ada, gitu loh. Ya, ternyata nggak ada, memang nggak ada. Begitu juga kalau ROI-nya kita geser dikit dan memang nggak ada. Ini undeniable gitu loh. Terus yang ini juga kita geser dikit, ya memang nggak ada. Mau diapain? Jadi dugaannya- Masa gara-gara ini nggak ada kami jadi tersangka? Oke. Oke. Jadi dugaannya ini foto dari file digital yang kemudian di crop. Kami Kemungkinannya? juga begitu. Ini Dugaannya adalah image yang memang di-create secara digital. Oke. Tapi jangan karena kesimpulan itu, kami justru jadi kayak musuh di republik ini gitu loh. Kami kan mencerdaskan publik dengan cara digital forensik. Ya, lanjut. Nah ini juga ya, kalau ini menggunakan reach detection sama saja. Ya, ambil ROI di sini, ini pakai reach detection. Ini gak ada juga. Begitu juga di sini. Ya. Begitu juga di sini. Jadi memang nggak ada, kita pakai sejumlah metode dan algoritma. Memang nggak ada lintasan stempel itu. Gitu loh. Jadi kalau memang mau dibantah ya bantah aja. Tapi pakai buku. Jangan dicibir dengan podcast-podcast menjelek-jelekan Rismon supaya dapat views. Seperti ini ada yang di tengah ini. Ya. Lanjut. Halo, enggak, saya bertanya dulu Rismon. Bentar. Mon. Ini edukasi Enggak, Bang. Iya, oke, bidang keahlianmu bentar. itu saya nggak campuri. Tapi boleh nggak saya bertanya terhadap Oke, satu keahlian pertanyaan kau? ya. Satu pertanyaan, oke. Biar diuji. Oke. Satu pertanyaan boleh ya. Coba kembali yang tadi. Oke, sebelumnya. yang tadi, saya Sebelumnya, ingin oke, sebelumnya. Yang tadi sebelumnya itu. Oke. Mana di situ yang menurut Rismon itu palsu dan tidak benar? Apakah garis-garis itu tadi hanya aja tanda tangan? Tunggu dulu, diam dulu. Ini kan saya menguji dulu nih. Apakah tanda tangannya, stempelnya, dan fotonya? Yang palsunya di mana? Ini loh Bang. Saya nggak tampilkan di sini. Saya punya ijazah juga ya. Ijazah juga dari UGM. Jas saya hitam juga. Dan Enggak, stempelnya. pertanyaan Bentar. saya simpel saja. Kan makanya Saya bilang, saya tidak akan mencampuri bidang keahlian saya saudara di situ. Justru saya bertanya atas keahlian saudara. Di antara yang saudara tunjukkan ini, di mana di situ yang palsu? Ya, Ataupun ketiganya. foto yang tidak ada. Yang mana? Coba tunjukin dulu. Ketiganya, Coba ini tunjukin. ROI pertama ya. Oke. Terus kita geser Yang ROI jasnya itu. berikutnya. Terus Satu. berikutnya. Terus yang mana lagi? Dan memang tidak ada lintasan stempel Oke. di ketiga ROI Cuma tersebut. Cuma itu aja yang saudara bilang itu palsu. Bukan, begini. Nah, bentar. tunggu dulu. Nanti ada pertanyaan lagi. Ini masih salah satu metode Yes, yaitu salah satu yang saudara uji bilang. lintasan Terus stempel. watermark saudara bilang lagi tidak ada watermarknya. Ya. Watermarknya tidak ada, saudara bilang tadi Ya kan? memang, Oke. tidak ada watermark terus.
Oke, simpel. Berarti tidak ada watermark dan terus tadi masalah jas hitam itu Ini salah gas-gas satu, putus. salah satu. Oke, Ada beberapa yang pertanyaan lain saya yang simpel klik. saja begini. Terkait dengan tuduhan saudara yang bilang itu palsu ya, seperti tidak ada watermark dan garis-garis itu, apakah saudara pernah bersurat ataupun menanyakan langsung kepada UGM kenapa itu tidak ada watermarknya dan tidak ada garis-garisnya itu? Tunggu dulu. Iya, itu dulu, jawab dulu. Jawab dulu itu dulu. Apa pentingnya, Bung? Enggak, nanti ada urgensinya. Jawab dulu. Saya akan jawab. Enggak, jawab dulu. Ya. Pernah nggak saudara tanya itu kepada UGM? Karena ini kan produk dari UGM. Oh ya, Coba, siapa yang bilang ini produk dari UGM? kok kau bertanya balik ke saya? Makanya saya tanya, ini kan yang diupload Kau oleh lihat Dian Sandi nggak? Utama. Kau lihat, makanya saya Kau yang ngomong menyimpulkan tunggu itu dulu. dari UGM. Kau bilang Jangan tadi buat marah itu. saya kau. Hei, sini. Ini kan kau bilang tadi, mana itu tadi tunjuk kau itu. Sini dulu, pinjam dulu ini. Ini kau bilang, ini kau bilang tadi palsu, terus tidak ada watermark Ya, dan lain-lain. ya. Pertanyaan saya, pernah nggak kau bawa ini ke UGM? Bu, ini benar nggak ini ijazah Pak Jokowi? Ininya bermasalah, watermarknya juga tidak Siapa ada. yang bilang itu dari UGM? Pernah nggak itu kau tanya Enggak, ini? siapa bilang itu dari Kau aja UGM? bimbang dan Itu ragu dari terhadap penelitianmu. Dian Berarti kau Sandi. belum confirm terhadap UGM terkait dengan temuan kau ini. Konfirmasi dong seharusnya ke UGM. Kalau memang temuan kau ini bermasalah. Apakah tanggapan Oh, ini dari UGM UGM. mengaku? Berarti ini Tunggu dari dulu. UGM. Saya tanya dulu Anda. Pernah nggak Dari kau UGM nggak? konfirmasi yang kau dapat dari Dian Sandi ini ke UGM? Kan tidak. Oke. Udah, Bang. Justru di situ Anda kedudukannya. jelasin dulu. Pertanyaannya begini Bang Aiman. Kenapa ini penting untuk kemudian dibawa ke UGM? Kenapa? Kenapa penting ini dibawa Ya. ke UGM untuk memastikan bahwasanya ini produk UGM atau tidak? Itu satu. Kan gitu. Yang kedua, yang bilang bodoh tadi siapa? Kamu ke depan kau. Jangan sok jauh kau. Oke. Udahlah. Bilang bodoh. Sini Saya kamu. lanjutkan. Oke. Kurang ajar kau ini. Nah, gua Oke. udah bilang bodoh gitu loh. Oke. Ini siapa? Lu kira gua takut sama lu? Udah. Oke. Udah. Kurang ajar. Oke. Nanti. Udah jangan. Bilang ya. bodoh. Emang siapa lu? Hah? Udah. Bodoh. Tolong. Macam betul aja kau. Tolong udah. Udah. Tunggu sini. Jangan sampai 2 kali saya usir Anda nanti. Oke, silakan. Kurang ajar. Nggak pernah diajari sopan santun kau. Oke. Udah. Oke. Jadi Nah, ini mereka menyerang pribadi saya dengan Iya, menyebut bodoh. saya tegur dia. Jadi Oke. ini kan kita dalam diskusi. apa pentingnya ini dibawa ke Oke. UGM? Oke. Bang Aiman, ya. Di dalam ketentuan hukum pidana ada Udah lanjut. Keluarin Ini, itu dulu Bang kalau Aiman. begini Ada kita Oke, kita bisa kembali saat lanjut. lagi tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Oke.